Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan membahas ketentuan-ketentuan di dalam akreditasi praktek dokter mandiri dan dokter gigi mandiri. Di dalam ketentuan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022. Di dalam salah satu ketentuannya yang diatur di dalam pasal 1, jadi tempat praktek mandiri dokter adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menyediakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis secara perorangan. Jadi kalimat kuncinya adalah dokter atau dokter spesialis secara perorangan, dokter gigi atau dokter gigi spesialis secara perorangan. Di dalam penyelenggaraan akreditasi tersebut, akreditasi itu dilakukan paling lambat 2 tahun sejak pertama kali atau sejak memperoleh perizinan berusaha untuk pertama kali. Jadi batas waktunya adalah 2 tahun. Akreditasi ini sifatnya wajib dan dilakukan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Pelaksananya menggunakan standar akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Tentang pelaksanaan pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh lembaga penyelenggara akreditasi. Nah, surveyor yang ditentukan ada 2 jenis surveyor, yaitu surveyor yang membidangi tentang tata kelola, yang kedua adalah surveyor yang membidangi teknis pelayanan klinis. Untuk surveyor yang membidangi tata kelola, itu dapat sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya dengan jenjang pendidikan paling rendah strata 1 di bidang kesehatan. Jadi bidang tata kelola itu dapat dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya. Kemudian untuk bidang teknis pelayanan klinis, ketentuan surveyornya persyaratannya adalah tenaga medis. Jadi tenaga medis baik dokter ataupun dokter gigi yang memiliki pengalaman praktik paling singkat 1 tahun. Untuk kegiatan di dalam akreditasi praktek dokter ini, itu ada 2 bab, kemudian terdiri dari 5 standar, 15 kriteria dengan 44 elemen penilaiannya. Kalau di dalam rancangan tarif survei akreditasi, proses pelaksanaan akreditasi ini memakan biaya kurang lebih 3 sampai dengan 4 juta dengan interval waktu akreditasi setiap periode 5 tahun sekali. Kemudian untuk kegiatan akreditasi itu ada kegiatan pra-akreditasi, kemudian survei akreditasi, dan pasca akreditasi. Jadi untuk kegiatan pra-akreditasi sebagai persyaratan, maka tempat praktek dokter mandiri itu mengirimkan permohonan untuk dilakukan survei akreditasi melalui sistem informasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Persyaratannya adalah mengisi self assessment, kemudian menunjukkan telah memiliki program peningkatan mutu, kemudian penetapan dan pengukuran indikator mutu yang sudah dilakukan, dan laporan insiden keselamatan pasien. Untuk proses dan tahapan yang kedua, yaitu adalah tahapan penilaian akreditasi rumah sakit. Jadi kegiatan survei akreditasi ini dilakukan secara daring. Waktu pelaksanaannya 1 hari. Di dalam survei tersebut akan mengamati, menilai, dan mengukur pencapaian yang dilakukan oleh surveyor yang berasal dari lembaga penyelenggara akreditasi. Nah, untuk akreditasi praktek dokter itu tidak dilakukan dengan kunjungan lapangan, tapi dilakukan dengan model daring. Kemudian pelaksanaan sistem informasinya dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dapat menggunakan Zoom, kemudian Google Meet, ataupun perangkat teknologi informasi lainnya nanti yang akan ditentukan kemudian. Nah, setelah dilakukan survei akreditasi menggunakan daring, paling lambat 2 hari kerja surveyor akan mengirimkan laporannya.
kepada lembaga penyelenggara akreditasi. Dan kemudian lembaga penyelenggara akreditasi akan melakukan verifikasi dan menyampaikan rekomendasi penetapan status akreditasi untuk praktek dokter mandiri paling lambat 3 hari kerja sejak laporan survei diterima oleh lembaga. Jadi kalau kita lihat termin waktunya, proses di surveyor untuk menyelesaikan laporan 2 hari, kemudian selambatnya 3 hari kemudian atau 5 hari pasca survei itu sudah dikirimkan kepada Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan. Selanjutnya kemudian akan dilakukan pengkajian oleh Kementerian Kesehatan dan akan diterbitkan sertifikat akreditasi atau tidak terakreditasi. Nah, proses penerbitan sertifikat ini dilakukan menggunakan sistem elektronik, jadi dalam bentuk dokumen elektronik. Sertifikat akreditasi yang elektronik ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak dilaksanakan proses akreditasi. Dan apabila kemudian di dalam proses penilaian akreditasi itu tidak terakreditasi atau ada bab yang kurang, akan dilakukan survei remedial. Nah, pelaksanaan survei remedial ini dilakukan jangka waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan sejak penetapan status akreditasi. Kemudian tahap yang ketiga adalah kegiatan pasca akreditasi. Jadi setelah praktek dokter dan dokter gigi mendapatkan sertifikat akreditasi, maka akan membuat perencanaan perbaikan strategis dan dikirimkan kepada lembaga penyelenggara akreditasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi. Dan kemudian perencanaan perbaikan strategis tersebut akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh lembaga penyelenggara akreditasi, Dinas Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi demikian gambaran pelaksanaan akreditasi yang kita lakukan pada praktek dokter perseorangan, baik itu adalah dokter umum, dokter spesialis, atau dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Jadi selamat datang akreditasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama. Terima kasih. Sampai dengan bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.